Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan liturgis menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah di GPIB Jemaat Bukit Kasih, Surabaya. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir untuk beribadah di sini, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kita berada di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-39 Persekutuan Kaum Bapa. Tema ibadah hari ini, Kaum Bapa GPIB tidak kekurangan karunia. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberitaan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Emeritus Benaji Simon, MA, MTH. Ungkapan situasi. Perayaan syukur HUT ke-39 Persekutuan Kaum Bapa saat ini memiliki makna tersendiri karena berlangsung di tengah situasi pandemi COVID-19. Pertama, situasi ini menuntut perubahan dan pembaharuan sikap serta perilaku hidup setiap orang, khususnya kaum bapa, baik secara pribadi, dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Ada hal-hal lama yang perlu ditinggalkan untuk menyesuaikan diri dan hidup dengan situasi normal baru. Kedua, situasi ini telah menimbulkan dampak sangat besar secara ekonomi dalam kehidupan keluarga. Banyak usaha mandek, bahkan tutup, sehingga para bapak pekerja harus kehilangan pekerjaan karena dirumahkan atau di PHK. Dalam situasi ini, kita semua, khususnya kaum bapa, tidak putus asa, kecewa, dan hanya berpangku tangan. Kita justru harus bersyukur karena kondisi ini menyadarkan tentang potensi dan kompetensi sumber daya insani yang telah dikaruniakan Tuhan bagi setiap orang. Inilah waktu untuk mengembangkannya dalam karya usaha layan secara mandiri atau bersama. Karakter tangguh dan luwes yang selama ini ditumbuhkan serta dijamah oleh Roh Kudus yang memberi kuasa juga daya cipta akan memampukan kita semua, khususnya kaum bapa, untuk berkreasi serta mengambil peluang dalam usaha kerja, mengisi ruang dan waktu yang dianugerahkan Tuhan. Tepatlah tema ibadah hari ini, kaum bapa tidak kekurangan karunia. Situasi pandemi COVID-19 menjungkir balikkan seluruh tatanan kehidupan di semua bidang, menimbulkan kelemahan, kekecewaan, kemiskinan, dan penderitaan
Namun, kaum Bapak GPIB tidak kekurangan karunia untuk berkarya cipta mengatasi situasi yang ada. Perayaan syukur HUT ke-39 tahun Persekutuan Kaum Bapa saat ini menjadi momentum penting guna menyadari bahwa kita tidak kekurangan karunia. Tuhan memberikan karunia-karunia untuk kita kembangkan dalam berkarya cipta sehingga hidup pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan masyarakat akan makin baik dan sejahtera. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 6, Bernyanyilah Orang Percaya. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarkanlah nas pembimbing yang kita baca dari surat Roma pasal 12 ayat 6 dan 7 yang menyatakan demikian. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karena itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karena untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau dan menyertaimu juga. Kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 4.
Doa hari ini. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memuji-muji nama-Mu sekarang sampai kekal. Engkau tinggi dan agung mengatasi segalanya. Semua yang bernafas memuji dan sujud menyembah-Mu. Kami bersyukur karena kasih setia dan rahmat-Mu tidak berkesudahan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mengampuni dan membarui kami yang tulus mengaku kepadamu. Kami bersyukur atas anugerah usia binalayan ke-39 tahun bagi persekutuan kaum Bapak. Engkau telah memperlengkapi para bapak dan kami semua dengan karunia Roh Kudus, sehingga kami tidak kekurangan suatu karunia pun untuk kami kembangkan menghadapi dampak dari pandemi COVID-19. Para bapak tetap tangguh dan luwes menjalankan fungsi sebagai pekerja, pengayom, dan pembawa sukacita serta damai sejahtera dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Penuhilah kami semua yang beribadah dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus, agar dimampukan untuk tetap menunjukkan citra diri sebagai orang-orang pilihan, jemaat Allah yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan selalu berseru kepada nama Tuhan di tengah situasi apapun dan bagaimanapun. Ajarlah kami untuk terus mengembangkan karunia-karunia-Mu sambil menanti peneguhan dan penggenapan janji-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 52, Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan bagai deras hujan turun mengirim tanya dan tumbuhan langit dan bumi. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Pekat PKP. Segenap hati ini kami anak-anak datang kepadamu dengan pujian hormat bagimu, ya Bapa.
besar kuasa-Mu dalam hidup kami di setiap waktu. Yesus, Kaulah nahkodaku. Bapa, terimalah persembahan syukur kami lewat nyanyian syukur bagi-Mu. Jadikan kami seturut kehendak-Mu Bapa. Layakkan kami bersama-Mu. Gloria Tuhan. Gloria, haleluya. Oh Bapakku, Bapa, terimalah persembahan syukur kami lewat nyanyian syukur bagi-Mu. Jadikan kami seturut kehendak-Mu Bapa. Layakkan kami bersama-Mu. Layakkan kami bersama-Mu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya berdoa, mari kita persiapkan bacaan kita dalam ibadah hari Minggu tanggal 12 Juli. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan dari 1 Korintus pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Apabila ayat yang dimaksud sudah kita ketemukan, selanjutnya mari kita siapkan hati, kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, inilah umat tebusan, datang dengan penuh syukur dan terima kasih atas pimpinan, pengasihan, dan anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan hingga minggu pagi ini. Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu yang kudus. Untuk itu bukalah hati pikiran kami, serta terangi dengan Roh Kudus, agar supaya firman Tuhan yang akan kami baca boleh kami mengerti, bahkan boleh menguatkan iman kami.
Untuk itu bersabdalah ya Tuhan, sebab kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan. Amin. Jemaat silakan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Perjanjian Baru, surat 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9 yang mengatakan, Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sontenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Saya baca ulang ayat yang ke-7 yang sesuai dengan judul dalam rangka ulang tahun ke-39 Pekat PKB. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9, menurut SGD Sabda Gina Dharma diberi judul syukur untuk setiap pelayanan. Bersyukur untuk setiap pelayanan. Sedangkan judul menurut Lembaga Alkitab Indonesia berbunyi ucapan syukur. Sedangkan tema dalam rangka ulang tahun
ke-39 PKB GPIB diberi judul Kaum Bapak GPIB tidak kekurangan karunia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, alangkah baiknya kalau kita sedikit mengetahui tentang kota Korintus dan jemaat Korintus sebelum kita masuk dalam bacaan tadi. Kota Korintus bukanlah kota kuno, kota lama yang dikenal sebagai pusat kekuasaan politik, perdagangan, budaya, dan kesenian. Kota ini relatif baru, karena sebelumnya dihancurkan oleh tentara Romawi pada tahun 146 dan dibangun kembali oleh Kaisar Julius pada tahun 44. Kota ini menghubungkan antara utara dan selatan sebagai kota pelabuhan besar. Pada tahun 37, Korintus menjadi pusat provinsi Romawi, yaitu Akaya, yang diperintah oleh seorang gubernur. Gubernur yang pertama pada waktu Rasul Paulus mengunjungi Korintus ialah Gubernur Galio. Kota Korintus adalah kota metropolitan, kota perdagangan, dan kota pelabuhan. Sedangkan jemaat Korintus dibangun oleh Rasul Paulus pada waktu perjalanan yang kedua kali untuk memberitakan Injil. Dan Rasul Paulus tinggal di Korintus kurang lebih 18 bulan. Jemaat Korintus cukup banyak jumlahnya. Dan mereka pada umumnya mapan di bidang finansial, sosial ekonomi, sehingga pernah membantu jemaat di Yerusalem yang berkekurangan. Anggota jemaat Korintus ada beberapa orang Yahudi, tetapi sebagian besar adalah orang Kristen non-Yahudi, yaitu dari Yunani. Sidang jemaat Kristen yang hidup di kota besar, seperti kota Korintus, yang tidak kuat iman, akan cenderung mudah terpengaruh oleh situasi kondisi yang ada di sekitarnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, isi dari 1 Korintus pasal 1 ayat 1-9 merupakan teks yang terbagi dua bagian. Yang pertama ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Bagian yang kedua ayat 4 hingga ayat yang ke-9. Bagian pertama ayat 1-3 bukan sekedar pembukaan pemberi salam, doa dan berkat, tetapi Paulus memperkenalkan diri sebagai Rasul Kristus Yesus dan menyatakan bahwa jemaat Korintus adalah dipanggil dan dikuduskan oleh Allah. Begitu pula Rasul Paulus memberi dorongan agar kemurahan Allah melalui kasih karunia-Nya
dapat selalu menyertai kehidupan jemaat untuk menghadirkan damai sejahtera. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian kedua ayat 4 hingga 9, Rasul Paulus bersyukur kepada Allah. Paling tidak ada 3 hal yang mendorong Rasul Paulus bersyukur kepada Allah. Yang pertama, karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Itu dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Yang kedua, dalam ayat 8, Ia mengkokohkan jemaat. Yang ketiga ayat 9, Ia yang memanggil itu adalah setia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian kedua ayat 4 sampai 9 ini berisi inti sebuah pengajaran iman Kristen. Saya ulangi, berisi inti sebuah pengajaran iman Kristen yang harus dipahami dan dimengerti oleh semua jemaat Korintus, agar jemaat mengerti benar-benar kasih karunia Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan dalam kehidupan jemaat Korintus, kenapa disebut kasih karunia atau anugerah? Disebut kasih karunia atau anugerah karena orang yang menerima itu tidak layak untuk menerimanya. Kalau yang menerima itu layak menerimanya, bukan karunia, bukan kasih, tapi pemberian. Karena jemaat tidak layak untuk menerimanya, maka disebut kasih karunia dan anugerah. Dampak daripada kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus ada 2 hal yang terdapat dalam bacaan tadi. Yang pertama ialah jemaat telah menjadi kaya dalam segala hal. Menjadi kaya dalam segala hal. Allah yang melengkapi orang yang telah dikuduskan, orang yang telah diselamatkan. Yang kedua, dalam segala macam perkataan dan pengetahuan. Perkataan dan pengetahuan di golongan orang Yunani adalah sangat penting. Orang dapat berkata-kata dengan bahasa lidah. Dengan pengetahuan manusia bisa mengerti banyak hal. Maka kalau mendapat karunia berkata-kata dan pengetahuan merupakan kebanggaan yang luar biasa. Karunia yang ada di dalam jemaat. Mereka tidak berkekurangan dalam suatu karunia apapun. Sementara jemaat menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Karunia harus dipergunakan dalam kehidupan untuk mendatangkan kebaikan. Sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Karunia diberikan, anugerah diberikan dengan tujuan untuk membangun persekutuan. Supaya persekutuan semakin indah,
semakin harmonis, semakin mesra, semakin memuliakan nama Allah. Karunia diberikan agar supaya di samping membangun persekutuan, juga saling melayani satu dengan yang lain dengan kasih. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam ayat yang ke-8, Ia, yaitu Allah, akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Di samping diberi kasih karunia, jemaat Korintus akan dikokohkan, akan diteguhkan, akan disempurnakan, akan diselesaikan sampai kedatangan Yesus Kristus. Artinya di sini ialah kalau Yesus sudah berkarya dalam kehidupan jemaatnya, tidak setengah-setengah, tetapi seutuhnya, seanteronya. Ia yang memulai, Ia yang menyelesaikan. Bukan nyanyian, kamu yang mulai, kamu yang mengakhiri, bukan itu. Yang dimaksud di sini ialah Yesus yang memulai, Yesus juga yang menyelesaikan, yang menyempurnakan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya bagian yang ketiga, yaitu Ia yang memanggil kamu ialah setia. Setia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya baca ayat yang ke-9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Tuhan yang memanggil jemaat Korintus di samping dikuduskan, diberi kasih karunia, dikokohkan, juga Allah yang memanggil itu adalah setia. Allah setia kepada janjinya dalam Kristus. Ia tetap setia kepada firman-Nya. Kesetiaan Allah telah dibuktikan dalam diri orang Kristen di Korintus. Ia dipanggil menjadi orang-orang kudus. Orang Kristen bukan orang kudus, tapi orang yang telah dikuduskan oleh Yesus. Orang Kristen bukan orang benar, tapi orang yang dibenarkan oleh Kristus Yesus. Dalam ayat yang ke-9 ini, tentang kesetiaan Allah mengandung arti yang sangat luas. Antara lain, Ia memberi kekuatan. Ia memberi semangat. Ia memberi pengharapan kepada jemaat Korintus agar supaya jemaat tetap hidup sebagai orang-orang yang telah dikuduskan. Berarti Allah tidak akan meninggalkan umat-Nya untuk mendatangkan damai sejahtera di dalam melakukan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari uraian di atas, apa kira-kira makna buat saya, buat kita, sebagai orang Kristen yang hidup pada zaman sekarang ini? Apakah perikop ini diangkat oleh Mas Sinode dalam ibadah hari Minggu tanggal 12 Juli hanya sebagai formalitas? Saya yakin tidak.
tentu ada tujuan yang positif, yang jelas. Paling tidak berkaitan dengan ulang tahun ke-39 Pekat PKB GPIB, saya angkat 4 hal. Yang pertama, kiranya ucapan syukur Rasul Paulus boleh menjadi ungkapan syukur kita, Jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya. Ungkapan syukur Paulus boleh menjadi ungkapan syukur kita, bahwa Allah dengan kasih karunia-Nya yang begitu besar, kita orang berdosa diampuni, diselamatkan. Tuhan dari hari ke hari dalam suka dan duka selalu setia memelihara, mengasihi dan memberkati kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kita bersyukur Tuhan Yesus yang memanggil jemaat Korintus diteguhkan. Kita juga bersyukur Tuhan Yesus yang memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Tuhan meneguhkan kita di dalam Kristus Yesus. Artinya meneguhkan di sini ialah mengkokohkan, memampukan kita dalam mengarungi kehidupan ini, seberat apapun, sesulit apapun, serumit apapun. Kita dikokohkan, diteguhkan, dimampukan, diberi kemenangan. Oleh sebab itu, hendaknya kita tetap semangat dan penuh pengharapan hanya kepada Yesus yang adalah sumber segala pengharapan. Yang ketiga, Yesus yang memanggil kita dengan nama kita masing-masing adalah setia. Meskipun kadang-kadang kita tidak setia, tetapi Yesus tetap setia. Kesetiaan Yesus dapat dibuktikan telah menyelamatkan kita, telah menguatkan, melengkapi, menyertai kita sepanjang umur kita. Kalau Yesus yang manggil kita itu setia, alangkah indah dan bahagianya kalau kita juga merespon setia pada Kristus. Meskipun ada virus corona, kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, kita bisa beribadah di rumah dengan keluarga. Virus corona tidak menghilangkan semangat kita untuk bersekutu dengan setia pada Kristus Yesus. Yang terakhir, yang keempat, berkaitan dengan HUT ke-39 Pekat PKB GPIB yang diberi judul Kaum Bapak GPIB Tidak Kekurangan Karunia. Saya ulangi, kaum Bapak GPIB tidak kekurangan karunia. Tuhan sudah memberi karunia. Setiap orang yang percaya pasti diberi karunia, meskipun karena dari satu dengan yang lain berbeda. Berbeda karunia itu bukan supaya bertumburan, tidak, supaya saling melengkapi. Tujuan karunia pertama, untuk melengkapi dalam pelayanan. Dengan kekuatan kita PKB tidak bisa melakukan segala sesuatu. Tapi dengan karunia yang Tuhan anugerahkan, kita dilengkapi, dimampukan untuk melayani Dia sesuai dengan talenta yang Tuhan anugerahkan. Yang kedua, karunia bertujuan untuk membangun persekutuan. Maka dengan karunia itu kita semakin harmonis, semakin kompak, semakin bersatu, semakin menopang satu dengan yang lain. Membangun persekutuan.
selama ada karunia dari Allah, persekutuan itu semakin kuat kokoh di dalam Kristus kepala gereja. Tujuan karunia yang ketiga ialah karunia itu untuk saling melayani satu dengan yang lain, saling berbagi, saling menopang, saling melengkapi satu dengan yang lain. Dengan demikian nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan melalui kehidupan kita. Dirgahayu berkat PKB GPIB yang ke-39, Tuhan berkati. Amin. Mari kita respon dengan hitung jemaat 79 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Sidang jemaat diundang berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang dijemat. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebaikan daging, dan hidup yang kekal. Saya akan duduk kembali. Selanjutnya, mari kita masuk dalam doa syafaat. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, saya sedikit kasih arahan. Bapak Ibu berdoa masing-masing pribadi, nanti saya teruskan. Mari kita berdoa.
Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Atas pertolongan, pengasihan dan anugerah Tuhan yang memungkinkan kami boleh hidup hingga detik ini. Kami bersyukur dari hari ke hari. Dalam suka dan duka Tuhan selalu setia mengasihi, memelihara dan menyelamatkan kami. Kami bersyukur dalam ibadah hari Minggu pagi ini, di samping kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan tidak lalu begitu saja, namun boleh menguatkan iman kami. Kami mensyukuri kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur Tuhan telah meneguhkan kehidupan kami sebagai umat yang telah dikuduskan. Kami bersyukur Tuhan yang telah memanggil kami dengan nama kami masing-masing adalah setia. Kuatkan iman kami Tuhan, agar kami selalu berpegang teguh pada firman Tuhan. Bapa Surgawi, kiranya kasih karunia yang Tuhan berikan pada kami, boleh kami pergunakan untuk saling membangun persekutuan, sehingga persekutuan kami semakin indah, semakin harmonis, semakin kokoh di dalam Kristus Yesus. Bapa Surgawi, dalam kesempatan doa syafaat ini, kami mendoakan bangsa negara kami Indonesia, negara yang kami cintai di mana kami hidup di dalamnya. Berkati semua warga masyarakat, meskipun berbeda keyakinan, berbeda agama, namun sebagai sesama anak bangsa, boleh saling menghargai, menghormati, bahkan boleh bekerja sama. Berkati para pejabat pemerintah dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Tuhan beri kearifan, kebijakan dalam memimpin, sehingga apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia, yaitu negara yang adil dan makmur, dapat terwujud dengan baik. Berkati anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di pelosok-pelosok. Jadikan mereka saksi Kristus yang hidup. Boleh menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Bapa kami yang ada di surga, berkati persekutuan gereja-gereja di Indonesia, berkati badan kerjasama antar gereja atau BAMAK, agar boleh menjadi wadah kebersamaan sesama umat Kristiani, meskipun berbeda organisasi gereja. Agar supaya umat Kristiani di Indonesia semakin bersatu, bersekutu, kompak dalam mengarungi kehidupan ini. Berkati pula Masjid GPIB yang ada di Jakarta. Tuhan beri kekuatan, kemampuan, kearifan, kebijakan dalam memimpin GPIB. Sehingga GPIB yang tersebar di 26 provinsi boleh bertumbuh, berkembang, berbuah. Demi hormat kepujian Tuhan Yesus Kepala Gereja. Secara khusus berkati GPIB Jemaat Bukit Kasih Surabaya, mulai sektor pelayanan 1 hingga sektor pelayanan 9, mulai dari anak-anak hingga para lansia, anak-anak boleh bertumbuh dengan baik menjadi anak yang baik, kelak memiliki masa depan yang indah di dalam Tuhan, indah bersama Tuhan. Berkati pendidikannya, berkati masa depannya. Begitu pula bagi para lansia yang sudah lanjut usia, Tuhan beri kekuatan, kesehatan, kesegaran, bahkan panjang umur,
agar meskipun sudah lansia tetap memiliki semangat yang tinggi di dalam memuliakan Tuhan, beribadah pada Tuhan, bahkan ambil bagian melayani pekerjaan Tuhan. Berkati para janda, duda, yatim piatu, fakir miskin yang senantiasa mengharapkan berkat Tuhan. Berkati keluarga-keluarga Kristiani agar boleh tercipta keluarga yang harmonis, yang mesra, yang bahagia, yang diberkati oleh Allah yang adalah sumber segala berkat. Kami pun tak lupa mendoakan bagi umat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur. Cukupi apa yang menjadi kekurangan kebutuhan warga jemaat. Berkati setiap usaha pekerjaan jemaat-Mu, apapun yang diemban, dikerjakan, agar boleh sukses, boleh berhasil. Bagi warga jemaat yang masih mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Sehingga dalam waktu yang tidak begitu lama, mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Berkati para pegawai gereja, agar boleh bekerja dengan penuh ketekunan, ketulusan, dan penuh tanggung jawab. Berkati pengurus pelekat, mulai pelekat PA, PT, GP, PKP, PKB, PKLU, agar semua pelekat boleh berfungsi dengan baik. Berkati panitia yang ada, agar boleh berfungsi dengan baik. Berkati organis, pianis, pemandu lagu, pengatur sound CD, pakai mereka Tuhan sesuai dengan talenta yang Tuhan anugerahkan. Berkati diaken, penatua, dan pendeta, kiranya Tuhan berkenan melengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga dalam melayani, dalam mengabdikan diri, dengan penuh sukacita, penuh syukur, penuh tanggung jawab. Bapa Surgawi, kami juga bersyukur dalam 1 minggu ke depan ini, ada beberapa warga jemaat yang berulang tahun. Baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Tuhan beri panjang umur, kebahagiaan, agar supaya semakin bertambah usianya, bertambah kuat imannya dalam mengabdi, menyembah, mengimani Yesus Kristus. Bapa kami ada di surga, berkaitan dengan virus corona, beri kearifan kebijakan kepada para aparat pemerintah, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, agar dengan penuh kearifan untuk menangani virus corona. Begitu pula untuk tenaga medis, dokter, perawat, Tuhan dampingi, Tuhan ayomi, agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh keselamatan. Begitu pula Tuhan, dalam kami sebagai umat Kristiani menghadapi virus corona, kuatkan iman kami, agar kami tidak takut. Bentengi kami, lindungi kami, bungkus kami dengan kuat kuasa ilahi, agar meskipun ada virus corona, kami terlepas, terhindar. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami ke tangan kasih-Mu. Karena Engkaulah benteng kami yang kuat, yang kokoh. Bapa kami ada di surga, secara khusus berkaitan dengan HUT ke-39, pelekat PKB GPIB, kiranya pelekat PKB semakin bertumbuh, berkembang, berbuah. Demi kepujian nama Yesus Kepala Gereja. Berkati pengurus pelekat PKB Bukit Kasih Surabaya, Tuhan beri kekuatan, kemampuan, kearifan, kebijakan sehingga dapat mengordinir semua kegiatan dengan baik.
Itulah Tuhan kerinduan harapan kami. Sehingga plakat PKB GPIB Bukit Kasih semakin maju demi hormat kepujian Tuhan Yesus Kristus. Bapa Surgawi berkati kegiatan 1 pekan ke depan agar boleh berjalan dengan baik. Setelah selesai ibadah, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing hantar kami, sehingga boleh tiba di rumah dalam keadaan selamat. Ampuni segala dosa kelemahan kami, dengarkan doa syukur kami yang kami alaskan dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan, persepuluhan, syukur, dan persembahan sukarela. Alkitab mengatakan, sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara beri. Jemaat menyanyi dari Gita Bakti 244, Bapa Engkau sungguh baik. Jemaat silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan secara berbalasan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa Pemurah,
kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang memampukan kami berusaha dan bekerja sehingga memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Terimalah persembahan kami ini sebagai tanda penyerahan diri dan hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskanlah dan berkatilah ya Tuhan, agar dikelola dan digunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala kasih karunia, kami berdoa. Amin. Persilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu ke-6 sesudah Pentakosta 12 Juli 2020. Kami hanya akan membacakan intisarinya saja. Yang pertama, ucapan terima kasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Emeritus Benaji Simon MA MTH yang sudah memberitakan firman Tuhan. Vokal grup Pelkat Persekutuan Kaum Bapa yang sudah memuji nama Tuhan, serta bagi warga jemaat yang sudah digerakkan hatinya untuk memberi kolekte ibadah minggu, pengucapan syukur, keluarga, dan lain-lain. Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja memberkati. Poin 2, Perjamuan Kudus. Ibadah Perjamuan Kudus streaming dapat diikuti di channel YouTube GPIB Bukit Kasih Surabaya pada hari Minggu 26 Juli 2020, pelayan firman Pendeta Elia H. Unpapar STH dan Pendeta Ana A.W. Tehupeuri STH. Mohon dukungan doa atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Poin 3, berita kelahiran. Majelis Jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya mengucapkan selamat berbahagia atas kelahiran putra kedua dari keluarga Diaskren Gultrom, sektor pelayanan 2, yang lahir pada hari Selasa 7 Juli 2020 dan diberi nama Farel Dominic Gultom. Poin 4, berita duka. Telah dipanggil ke pangkuan Bapa di sorga hari Kamis 9 Juli 2020 Bapak Subono, sektor pelayanan 7 dengan alamat Manukan Sari, Blok 3A, nomor 17, pada usia 59 tahun dan dimakamkan di Pemakaman Umum Babat Jerawat, Surabaya. Majelis Jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya mengucapkan turut berduka cita dan mendukung dalam doa agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan. Poin 5, Peneguhan CD. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat, peneguhan CD baru akan diadakan pada hari Minggu 19 Juli 2020 pukul 09.00 WIB di Gereja Bukit Kasih Surabaya. Mohon dukungan dalam doa dan diharapkan kehadiran peserta katekisasi reguler 2019-2020 dan para orang tua untuk mengikuti penggembalaan gladi bersih peneguhan CD yang diadakan pada hari Kamis 16 Juli 2020 pukul 17.00 WIB di Gereja Bukit Kasih Surabaya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Penutup, demikian warta 12 Juli 2020. Terima kasih atas perhatian warga jemaat yang telah mendengarkan intisari warta jemaat ini. Presbiter yang bertugas pada hari ini mengucapkan selamat hari Minggu bersama dengan Tuhan yang akan memberkati kita semua. Sampai jumpa pada ibadah Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Mars Bakat PKB.
bersama. Kasih Tuhan sebagai dasar dan tugas pelayanan, bukan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan, kini dan selama-lamanya. Sidang jemaat diundang berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengarkan. Kita respon dengan kitab bakti 277. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera.